Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Kembali lagi pelajaran matematika bersama Ibu. Sekarang kita membahas tentang kelipatan dan faktor. Ini masih dalam bilangan bulat ya. Kita belum berganti bab. Kita masih dalam bilangan bulat tentang kelipatan dan faktor. Yang pertama, A. Kelipatan suatu bilangan bulat positif. Contoh, tentukan semua bilangan kelipatan 5 yang kurang dari 30. Kita buat di sini ya, kelipatan 5. Contohnya, ini 5. Setelah 5 ditambah 5 kalau kelipatan itu 10. Ditambah 5 lagi 15. Ditambah 5 lagi 20. Ditambah 5 lagi 25. Sudah apa belum? Sudah, karena yang diminta kurang dari 30. Kalau lebih dari 30 ya berarti 30 masuk, 35 masuk, seperti itu dan seterusnya. Karena yang dimintanya cuman kurang dari 30 berarti cuman sampai 25. Paham ya? Selanjutnya B. Kelipatan persekutuan terkecil atau KPK. KPK adalah bilangan terkecil anggota himpunan bilangan asli yang habis dibagi P dan Q. Nah, P dan Q ini adalah bilangan asli. Di sini ada contohnya. Tentukan KPK dari 60 dan 90. Nah, ini cara yang pertama itu kita bagi dengan faktorisasi prima terkecil dulu. Berarti bilangan prima terkecil apa? 2. Nah, nanti kita bagi 2 dulu. Kalau misalnya nggak bisa, dibagi 3. Kalau nggak bisa, misalnya dibagi 5 atau dan seterusnya, kayak gitu ya. Selanjutnya kita menggunakan pohon faktor namanya untuk mencari KPK-nya itu. Nah, kita di sini ada contohnya ya. Kita 60, coba kita cari dulu 60. 60 dibagi 2 yang terkecil dulu, bisa nggak? Bisa. 30 bisa nggak dibagi 2? Bisa. 15 bisa nggak dibagi 2? Nggak bisa. Dibagi 3 bisa. 5. Nah, selanjutnya 60 itu hasil dari pemfaktorannya itu 2 pangkat 2 kali 3 kali 5. Di sini 2 pangkat 2 dari mana sih? Karena di sini 2-nya ada 2. 3-nya ada 1, jadi 3 pangkat 1. 5-nya juga ada 1, jadi 5 aja. Selanjutnya 90 dibagi 2 bisa nggak? Bisa. 45 bisa nggak dibagi 2? Nggak bisa. Dibagi 3 bisa. 15 dibagi 3 bisa 5. Nah, kalau misalnya udah di sini dibagi 3, dari 45 dibagi 3 kan 15. Nggak bisa tuh dibagi 2, kan udah nggak bisa. Jadi kalau misalnya ke bawahnya udah 3, kita tidak boleh mengulang ke angka kecil lagi. Ya, paham ya? Di sini hasil dari faktorisasinya 2 kali 3 pangkat 2 dikali 5. Nah, 2-nya dari sini 2 pangkat 1, 3 pangkat 2-nya, 3-nya ada 2, dan 5 pangkat 1. Nah, selanjutnya setelah itu kita langsung cari KPK-nya. Di sini cari angka yang sama 2 dan 2 ya. Kita lihat pangkat yang tertingginya berapa? 2 pangkat 2. Berarti KPK-nya sini 2 pangkat 2. Mana lagi yang sama? 3 sama 3 nih. 3 sama 3. Cari yang pangkatnya terbesar juga. 3 pangkat 2. Terus 5-nya mah sama ya. Ambil 1, 5. Nah, setelah itu kita kerjakan. Di sini kita hapus dulu ya. Kita hapus karena tidak cukup ruangnya. Nah, di sini dari KPK 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 2 kali 5 itu kita kerjakan hasilnya berapa. Di sini kita tulis lagi ya, biar jelas. 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 2 kali 5. 2 pangkat 2, 4. 3 pangkat 2, 9 kali 5. Nah, sekarang 4 kali 9 berapa? 36 kali 5. Kita cari 36 kali 5. Ini 30, taruh 3. 15, 18, 180. Maka ini hasilnya 180. Jadi KPK dari 60 dan 90 itu 180.
Selanjutnya yaitu faktor persekutuan terbesar atau FPB. Pengertiannya, bilangan asli terbesar yang merupakan faktor persekutuan kedua bilangan tersebut. Contohnya masih sama 60 dan 90 ya. Kita cari FPB-nya. 60 dulu. Kita bagi yang terkecil 2. 30. 30 dibagi 2 bisa 15. 15 dibagi 2 nggak bisa. Bagi 3 hasilnya 5. Oke. Berarti ini 2 pangkat 2 kali 3 kali 5. Sekarang yang 90. Sama ya, masih ingat kan? Ini 90 ya. Kali dibagi 2. Itu hasilnya 45. 45 bisa nggak dibagi 2? Enggak bisa. Dibagi 3 bisa. 15. 15 dibagi 3. 5. Ini hasilnya 2 kali 3 pangkat 2 kali 5. Oke. Nah, sekarang cari FPB-nya. Kalau tadi angka yang sama kita lihat pangkat terbesar, sekarang kebalikannya. Angka sama kita lihat pangkat terkecilnya. Ini 2 kan ya. Yang diambil 2 pangkat 1 yang ini. Jadi 2 aja. Terus 3 sama 3 pangkat 2 kita ambil yang terkecilnya 3 dan 5. Oke. 2 kali 3, 6 kali 5, 30. Maka FPB dari 60 dan 90 itu 30. Nah, itu contoh KPK dan FPB. Tapi gini, kalau misalnya ada kasusnya kayak gini, 2 pangkat 2 kali 3 kali 5 yang satu. Yang ini 2 kali 3 pangkat 2 kali 7. Nah, untuk KPK itu kan ini ada yang tidak sama angkanya, 5 itu di sini tidak ada. Tetap ditulis kalau KPK. Jadi nanti yang diambil ini 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 2 karena kan pangkatnya harus yang terbesar ya. Kali 5 kali 7. Nah, ini tetap kita tulis walaupun dia tidak ada temannya. Sedangkan kalau FPB, nah di sini yang terkecil ambil ya, pangkatnya 2 berarti kan. Yang di sini 3. Nah, yang 57-nya karena tidak ada temannya tidak ditulis kalau misalnya FPB. Paham ya? Di situ perbedaannya. Selanjutnya 4, pangkat dan akar bilangan bulat. A. Pengertian perpangkatan bilangan. Perhatikan perpangkatan bilangan pokok 2 berikut. Nih, yang pertama ada 2 pangkat 1. Itu berarti ya 2 kali 2-nya dikali sebanyak 1 kali gitu kan. Jadi 2 gitu. Nah, sekarang 2 pangkat 2. 2-nya dikali sebanyak 2 kali. 2 kali 2. 2 pangkat 2 dibaca 2 kuadrat atau 2 pangkat 2 sama dengan 4. Selanjutnya 2 pangkat 3 berarti 2-nya dikali sebanyak 3 kali. 2 kali 2 kali 2. 2 pangkat 3 dibaca 2 pangkat 3 sama dengan 8 dan seterusnya sampai 2n sama dengan 2 kali 2 dan seterusnya sebanyak n kali. Nah, 2 pangkat n itu yang di atas itu dibaca 2 pangkat n. Nah, secara umum dapat dituliskan sebagai berikut. Untuk sebarang bilangan bulat P dan bilangan bulat positif N berlaku, P pangkat N sama dengan P kali P kali P sebanyak N kali. Jadi, kalau misalnya di sini ya, kita contohnya aja 2 pangkat 8 misalnya. Berarti ini teh 2 kali 2 kali 2 kali 2 sebanyak 8 kali gitu. Pokoknya banyak aja. Nah, secara umum dapat dituliskan sebagai berikut. Untuk sebarang bilangan bulat P dan bilangan bulat positif N berlaku, P pangkat N sama dengan P kali P kali P kali P sebanyak N kali. Berarti itu banyak aja pokoknya. Sebanyak N kali. Dengan P disebut bilangan pokok dan N disebut pangkat atau eksponen. Untuk P tidak boleh 0. Nah, di sini kan ada sama dengan dicoret itu sama tidak boleh sama dengan 0 pokoknya. Artinya itu. Nah, terus di sini ada P pangkat 0 sama dengan 1. Nah, P pangkat 0 sama dengan 1 itu maksudnya gimana sih, Bu? Nah, P ini pangkat 0 ya. Berapapun misalnya 10 pangkat 0 pasti hasilnya 1.
21 pangkat 0 pasti hasilnya 1. Berapapun dipangkatkan 0 pasti hasilnya akan 1. Nah, maksudnya itu ya. Nah, selanjutnya dan P pangkat 1 pasti hasilnya P. Maksudnya gimana sih? Ini kan P pangkat 1. Misalnya P-nya itu ibu tulis 2 pangkat 1. Pasti hasilnya itu si P ini, si 2 ini kan. Posisi P itu di 2 kan. Nah, coba di sini ada 7 pangkat 1. Pasti hasilnya P ini 7. Nah, seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke sifat-sifat bilangan berpangkat. Yang pertama, sifat perkalian bilangan berpangkat. Jika M, N bilangan bulat positif dan P bilangan bulat, maka P pangkat M kali P pangkat N sama dengan P M tambah N. Maksudnya gimana sih? Misalnya ibu punya contoh ya, P, berarti P itu kan, ini kan P sama P, berarti misalnya angkanya itu sama. Di sini ada 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 2. Nah kan ini kan P sama P, berarti kan sama nih, harus sama 2 sama 2. Berarti di sini 2, P ini kan 2 tuh. Di atasnya M ditambah N. M itu 3, N itu 2. Jadi 3 ditambah 2. Maka 2 pangkat 5. Hasilnya berapa? 2 kali 2 4 kali 2 8 kali 2 16 kali 2 32. Dikalikan sebanyak 5 kali 2-nya. Paham ya? Untuk sifat yang satu ini. Oke, kita beranjak ke sifat yang kedua. Sifat pembagian bilangan berpangkat. Jika M, N bilangan bulat positif dan P bilangan bulat, maka, nah ini kebalikannya tadi. P pangkat M dibagi P pangkat N sama dengan P pangkat M dikurang N. Nah, misalnya ibu punya contoh 2 pangkat 5 dibagi 2 lagi pangkat 3 misalnya. Kita lihat kan harus sama. Ini kan P, ini P. Nah, sekarang P-nya itu kan 2 kan. M-nya berapa? 5 dikurang N, N-nya 3. Jadi 2 pangkat 2. 5 dikurang 3, 2. 2 pangkat 2, 4. Paham sampai sini? Ini untuk sifat yang kedua. Selanjutnya sifat yang ketiga. Apa itu? Sifat perpangkatan bilangan berpangkat. Jika M, N bilangan bulat positif dan P bilangan bulat positif, maka P pangkat M dipangkatkan lagi N. Maka P itu, si pangkatnya itu M kali N. Pangkat yang di dalam dikali pangkat yang di luar. Contohnya, misalnya ibu punya di sini 2 pangkat 3 dikali 2. Maka di sini P-nya itu 2, si M-nya berapa? 3 kali N-nya berapa? 2. Maka 2 pangkat 6. Ya. Berapa 2 pangkat 6? Tadi udah kan 2 pangkat 5 itu 32. Berarti kali 2 lagi 64. 2 dikali 2 kali 2 sebanyak 6 kali. Hasilnya 64. Paham? Untuk sifat yang ketiga dikali ya kalau ada sifat perpangkatan bilangan berpangkat. Ini udah pangkat di dalam ini. Di luarnya ada pangkat. Maka pangkatnya dikalikan. Gitu. Selanjutnya, sifat yang keempat. Sifat perpangkatan suatu perkalian atau pembagian jika M bilangan bulat positif dan PQ bilangan bulat, maka lihat situ. P kali Q pangkat M. Maka P-nya itu pangkat M dan Q-nya juga pangkat M. Contohnya gini. Ibu punya 2, P-nya itu 2, Q-nya 3. Pangkatnya pangkatnya itu M itu misalnya 2. Maka di sini tuh si pangkat ini milik si 2 sama milik si 3 gitu. Jadi yang ini 2 pangkat 2, yang ini 3 pangkat 2. Tinggal kalikan saja. Gitu ya. Berarti ini 2 pangkat 2 4, 3 pangkat 2 9. Hasilnya 36. Paham sampai sini? Itu untuk yang perkaliannya. Sama untuk yang pembagiannya juga seperti itu. Kita lihat dulu di sini contohnya. Tadi contohnya sama ya. Misalnya P-nya itu 3 pangkat 3 dibagi 2. Pangkat berapa di sini? Pangkat 2. Maka
si 3 ini pangkat 2 dibagi, tetap dibaginya 2 pangkat 2 gitu. Jadi si 2 ini milik 3 dan si 2 ini milik 2. Tinggal dibagi, 3 pangkat 3 9 dibagi 2 pangkat 2 4. Nah seperti itulah ya. Pas ini hasilnya desimal. Atau kita cari contoh lainnya aja biar hasilnya tidak desimal. Contohnya di sini misalnya 4 bagi 2 pangkat 2 misalnya ya. Berarti 4 ini pangkat 2 dibagi si 2 ini juga pangkat 2. Berapa hasilnya? 4 pangkat 2 16 dibagi 2 pangkat 2 4. Hasilnya 4. 16 dibagi 4 ya 4. Paham ya sampai sini? Yang C, kuadrat dan akar kuadrat serta pangkat 3 dan akar pangkat 3. Yang pertama, kuadrat dan akar kuadrat bilangan bulat. Kalian telah mengetahui bahwa A pangkat 2 sama dengan A kali A, di mana ditulis A pangkat 2, dibaca A kuadrat atau A pangkat 2. Nah, di sini ada contohnya. Jika A-nya itu 2, maka A pangkat 2 itu ya 2 pangkat 2. Misalnya nih, contohnya ya, Ibu tulis. Kan misalnya di sini, misalnya A itu 2, ada A pangkat 2 nih. Berarti si A-nya ganti dengan angka 2. 2 pangkat 2 hasilnya 2 kali 2 sama dengan 4. Kayak gitu contohnya. Ini dapat ditulis apa? A pangkat 2 bisa nih sama dengan akar 2 pangkat 2 sama dengan akar 4. Hasilnya berapa? 2 gitu. Sama aja kan, ini kan hasilnya 2 nih, kebuktikan. Nah, terus yang kedua, pangkat 3 dan akar pangkat 3. Kita hapus dulu ya. Di bagian depan telah dijelaskan bahwa operasi perpangkatan merupakan perkalian berulang dengan unsur yang sama. Hal ini juga berlaku pada bilangan berpangkat 3. Nah, misalnya di sini ada A pangkat 3. Nah, A pangkat 3. Maka A-nya dikalikan sebanyak 3 kali. Nah, contohnya misalnya A-nya itu 2. Maka A pangkat 3, A-nya itu 2 kali 2 kali 2 sebanyak 3 kali, hasilnya 8. 2 kali 2 4 kali 2 8. Paham ya? Ini juga kalau misalnya ditulis perbedaannya ada angkanya sini. Nah, misalnya ini ya 3. Nah, 3-nya ada di luar akar untuk pangkat 3. Paham ya? Berarti kalau misalnya ada contoh soal kayak gini, coba ya, kita ada contoh soal seperti ini misalnya. Akar 8, sini 3. Nah, berarti berapa kali berapa kali berapa sebanyak 3 kali ini yang akan hasilnya 8. Cobain 2 kan. 2 kali 2 4, kali 2 8, benar. Gitu. Paham ya? Lagi. Misalnya di sini ada akar 27 pangkat 3. Nah, di sini berapa kali berapa kali berapa, ya nanti hasilnya 27. Tadi kalau 2 itu hasilnya 8. Coba kalau 3. 3 kali 3 kali 3. 3 kali 3, 9 kali 3, 27. Nah, benar. Berarti hasilnya ini 3. Paham ya? Selanjutnya, operasi hitung campuran pada bilangan bulat. Nah, di sini Ibu mau memberitahu bahwasannya dalam operasi bilangan bulat itu ada yang harus didahulukan, ada yang harus belakangan gitu. Maksudnya gimana sih? Seperti perkalian dan pembagian itu derajatnya sama. Kalau penjumlahan dan pengurangan derajatnya juga sama. Derajatnya sama ya. Tetapi antara derajat yang ini dan yang ini tuh berbeda. Lebih tinggi yang perkalian dan pembagian. Jadi kalau misalnya ada contoh soal perkalian
sama penjumlahan pasti yang harus didahulukan yang ini dikerjakannya. Paham ya? Kalau misalnya ada pembagian dan pengurangan pasti pembagian dulu yang didahulukan, baru pengurangan. Bedanya, tetapi ini apa sih kalau misalnya di dalam soal itu ada yang di dalam kurung kayak gini. Nah, ini derajatnya lebih tinggi lagi dibanding perkalian sama pembagian. Ini dulu yang harus dikerjakan. Itu. Contohnya gini. Nah, di sini kan ada contoh soalnya ya. 80 dibagi 11 dikurang 7 dikali negatif 4. Nah, kita lihat di sini. Walaupun ini 11 dikurang 7 pengurangan kan, derajatnya lebih rendah dari pembagian, karena dia di dalam kurung, maka dia dikerjakan terlebih dahulu. Jadi di sini 80 tetap dibagi 11 dikurang 7 4. Kita kasih dalam kurung biar gak bingung. Dikali negatif 4. Nah, di sini 80 tetap, karena di sini masih ada apa ya? Ada kurung ya. Jadi kita kerjakan dulu yang di dalam 80 jadi tetap 4 dikali negatif 4. Negatif 16. Maka 80 dibagi negatif 16 hasilnya negatif 5. Seperti itu. Paham ya? Paham dong.